Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni Kurnia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, perkenalkan, nama saya Indah Melia, NIM 180141481. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada penjumlahan dan pengurangan kelas 5 di SD Negeri 11 Tobuali. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, berdasarkan hasil analisis evaluasi yang dilakukan beberapa kali pada bulan Januari 2021, hasil tes formatif mata pelajaran matematika di kelas 5 SD Negeri 11 Teboli menunjukkan rendahnya penguasaan siswa terhadap materi penjumlahan dan pengurangan. Terbukti hanya 15 orang dari 32 orang yang mencapai nilai 60 ke atas atau 46,87%. Nah, menurut uraian di atas, terlihat adanya masalah yang cukup berarti dalam upaya peningkatan hasil belajar. Nah, terutama pada pembelajaran matematika sebagai upaya untuk mengetahui penyebab dan menemukan solusi atau permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis bertindak sebagai guru dan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, aplikasi penelitian tersebut adalah melalui berbagai tahapan perbaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut: penerapan model pembelajaran kooperatif STAD tentang penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 11 Toboli. Nah, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran kooperatif STAD ini tentang penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 11 Toboli. Nah, manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk siswa untuk meningkatkan hasil belajar, yang kedua meningkatkan keaktifan siswa, dan yang ketiga menjadikan pengalaman belajar siswa yang menyenangkan. Yang kedua untuk guru, yaitu berikan masukan kepada guru, khususnya guru matematika, bahwa model pembelajaran kooperatif STAD ini dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan menyenangkan. Nah, untuk sekolah yaitu meningkatkan mutu sekolah, yang kedua memperoleh panduan yang inovatif model pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran STAD ini. Nah, bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, hasil belajar. Nah, menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Dalam proses belajar, guru melakukan tugasnya tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi juga dituntut untuk membantu keberhasilan dan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu dengan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Nah, upaya memberikan evaluasi belajar mengajar yaitu untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Kegiatan evaluasi belajar mengajar berkaitan erat dengan kegiatan pengukuran yang berupa tes hasil belajar. Nah, yang kedua, pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok yang jumlah peserta didiknya 2-5 orang dengan gagasan yang saling memotivasi antaranya anggota untuk saling membantu dan tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, STAD ini merupakan salah satu pembelajaran yang paling sederhana yang sangat baik untuk guru pemula ketika ingin menerapkan pembelajaran kooperatif. STAD ini terdiri dari 5 komponen, yaitu presentasi kelas, pembentukan tim, kuis, skor individual, dan rekognisme. Nah, yang ketiga yaitu model kooperatif tipe STAD. Nah, STAD merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sangat baik digunakan pada guru pemula ketika ingin menerapkan kegiatan kooperatif, pembelajaran kooperatif. Nah, STAD ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu presentasi kelas, pembentukan tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognitisme. Nah, STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memicu siswa bekerja sama untuk belajar. Nah, agar mereka saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam penguasaan kompetensi yang diharapkan serta menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting, bermakna, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya prinsip STAD.
Nah, menurut Roger dan David Johnson dalam Rusman 2012, ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, partisipasi dan komunikasi. Yang keempat, evaluasi proses kelompok. Nah, unsur tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas bergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Nah, tanggung jawab perseorangan yaitu keberhasilan kelompok yang sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah STAD yaitu langkah-langkah penerapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu ada 6 langkah, yaitu 1. Pembagian kelompok, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat pemberian kuis atau pertanyaan, yang kelima penyimpulan, yang keenam pemberian penghargaan menurut Wibowo 2016. Nah, kajian penelitian yang relevan yaitu yang pertama, skripsi oleh Fajar Dwi Yatmoko dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kerjasama dan Hasil Belajar Matematika Materi Volume Kubus dan Balok kelas 5 SDK Murukan tahun ajaran 2017 sampai 2018. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dan hasil belajar siswa meningkat selama proses pembelajaran melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari kondisi awal kerjasama siswa dengan skor rata-rata 55 atau rendah pada siklus pertama, meningkat menjadi 64 yaitu cukup. Nah, kemudian pada siklus kedua meningkat menjadi 78 atau tinggi. Nah, yang kedua, skripsi oleh Wahda dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di kelas 4 MTS Muhammadiyah 01 Medan tahun pelajaran 2016-2017 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil pembelajaran matematika siswa, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini penggunaan strategi pembelajaran tipe STAD ini berjalan dengan baik. Nah, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar matematika siswa pada siklus pertama itu cukup baik dengan nilai rata-rata 71,35%, dan siklus kedua secara keseluruhan hasil belajar matematika siswa siklus 2 dikategorikan tinggi dengan nilai rata-rata 81,35%. Nah, yang ketiga, skripsi oleh Nita Praniyati dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kemampuan Menghitung Pecahan pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Macanan tahun pelajaran 2009-2010. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan pengumpulan data menggunakan metode pokok yang meliputi observasi langsung, dokumentasi, dan tes. Nah, persentase keaktifan siswa pada siklus pertama menunjukkan angka 43,33%. 13 dari jumlah 30 siswa aktif pada saat pembelajaran. Nah, pada siklus kedua, persentase keaktifan siswa sebesar 73,33% atau 22 siswa dari jumlah 30 siswa aktif saat pembelajaran. Nah, demikian terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Permasalahan yang dihadapi di kelas 5 SD Negeri 11 Toboli yaitu selama ini guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional pada saat pelajaran matematika. Nah, pembelajaran didominasi oleh guru sedangkan siswa terlihat pasif dan kurang kerjasama. Nah, hal tersebut menjadi indikator bahwa hasil belajar dan kerjasama siswa tentang penjumlahan dan perkurangan masih rendah. Nah, oleh karena itu siswa untuk meningkat hasil belajar dan kerjasama siswa kelas 5 SD Negeri 11 Toboli, peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di dalamnya menuntut kerjasama siswa. Nah, sehingga yang terbentuk suatu pembelajaran yang menarik, berkesan, dan membuat siswa lebih bersemangat. Nah, hasil belajar siswa yang baik adalah tujuan seorang pendidik karena hal tersebut merupakan alat ukur keberhasilan siswa dalam belajar dan pendidikan dalam belajar. Nah, yang selanjutnya hipotesis penelitian, yaitu menurut Sugiono 2017 39, hipotesis adalah jawaban dari dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, berikut teori-teori dari perangkat berpikir yang penelitian mengajukan
hipotesis, yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran kooperatif STAD meningkat hasil belajar matematika pada siswa. Materi penjumlahan dan pengurangan kelas 5 di SD Negeri 11 Toboli. Nah, yang kedua, penerapan model pembelajaran kooperatif STAD meningkatkan kerjasama siswa dan materi penjumlahan dan pengurangan kelas 5 SD Negeri 11 Toboli. Nah, upaya penerapan model pembelajaran tipe STAD ini dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan kerjasama dalam penjumlahan dan pengurangan kelas 5 SD Negeri 11 Toboli dapat dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, menyampaikan tujuan. Yang kedua, menyampaikan materi oleh guru. Yang ketiga, pembagian kelompok. Yang keempat, kegiatan belajar dalam kelompok dan mengerjakan tugas LKS. Yang kelima, pemberian kuis. Yang keenam, penghargaan tim, yaitu atau kelompok. Nah, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini tersebut agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada tingkat pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap siswa belajar matematika. Nah, penelitian diawali dengan mengkaji teori-teori dan pengetahuan yang sudah ada dalam memunculkan sebab. Nah, permasalahan tersebut diuji dan mengetahui penerimaan dan penolakan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Nah, selanjutnya variabel penelitian, yaitu variabel penelitian merupakan atribut seorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu objek dengan objek lainnya. Nah, menurut Sugiono 2013-2. Nah, variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel terikat pada penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar matematika pada penjumlahan dan pengurangan, dan variabel bebasnya pada penelitian ini yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. Nah, definisi operasional pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul yang berpengaruh terhadap penafsiran isi persoalan dengan diteliti. Nah, adapun penelitian operasional dari penelitian ini yaitu yang pertama, keaktifan siswa, yaitu peningkatan keaktifan siswa. Masing-masing kelompok dapat diukur dari 4 indikator, diantaranya bertanya sesuai dengan materi, mengungkapkan argumen dan pendapat, menjaga jawaban guru atau jawaban dari teman lainnya, dan menyanggah pertanyaan secara lisan. Nah, siswa yang pandai dan aktif harus membantu dan memberi peluang kepada rekan satu kelompok yang masih pasif agar bisa menjadi aktif, berani bertanya, dan berkontribusi untuk kelompoknya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keaktifan siswa dapat diukur ketika siswa sedang berdiskusi lalu bertanya kepada guru saat presentasi dilakukan. Nah, yang kedua, prestasi belajar siswa, yaitu peningkatan prestasi belajar siswa diukur melalui indikator peningkatan nilai hasil belajar siswa, di mana nantinya setiap akhir siklus siswa akan memberikan tes guna untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD ini. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 11 Toboli yang terletak di Jalan Ampera Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 pada semester genap. Nah, yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, mengungkapkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu ada seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 11 Toboli yang berjumlah 32 orang siswa yang terdiri atas 5 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama, melakukan observasi. Itu observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang telah tersusun. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mengetahui secara lebih dan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan materi pembelajaran tipe STAD di kelas 5 di SD Negeri 11 Toboli. Yang
Ketiga, tes dilakukan dalam penelitian tes tertulis. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi atau sebuah pembahasan yang diajarkan dengan menggunakan model STAD ini. Nah, yang keempat, pengamatan dokumen untuk memperkuat data dan diperoleh dalam observasi, wawancara, dan memberikan gambaran yang nyata sesuai dengan kegiatan siswa belajar di kelas. Nah, dokumen dilakukan terhadap berbagai arsip yang ada, yang pertama SRP, yang kedua RPP, dan nilai guru yang diberikan serta analisis kurikulum. Nah, teknis analisis data. Nah, teknis analisis data merupakan cara peneliti dalam mengelola data yang diperlukan dalam suatu penelitian agar data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti untuk melakukan uji hipotesis yang telah dinyatakan sebelumnya menurut Sugiono 2015 halaman 207-241. Nah, berikut adalah analisis data hasil penelitian. Yang pertama, prasyarat analisis data, yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebaran data berdistribusi normal atau sebaran tidak berdistribusi normal. Nah, pada penelitian ini uji normalitas dilakukan yaitu dengan uji Lilliefors karena data berskala interval dan atau rasio kuantitatif atau data N besar maupun N kecil. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, susunan serban data yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Hitung jumlah standar datum. Nah, dengan rumus Z X1 sama dengan X1 dikurang X dibagi S. Nah, keterangan X1 itu datum, X rata-rata variabel, S simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang ketiga, menentukan Z tabel untuk menghitung luas daerah di bawah kurva normal baku. Yang keempat, hitung besar peluang dengan cara menghitung luas masing-masing nilai Z. Yang kelima, hitung nilai SZ, yakni frekuensi relatif yang masing-masing nilai Z. Yang keenam, tentukan nilai Lilliefors dengan rumus L tabel sama dengan 0,886 dibagi akar N, yang dimana L hitung kalau lebih besar dari L tabel maka data tidak berdistribusi normal. Nah, L hitung lebih kecil dari L tabel maka data berdistribusi normal. Yang kedua, uji hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran ini teori membuktikan bahwa data yang terkumpul dalam uji normalitas pada penelitian ternyata ada yang dihasilkan berdistribusi normal. Nah, karena penelitian ini sebaran data berdistribusi normal, maka hipotesis yang dilakukan adalah uji parametrik dan uji related. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.